Karena kalau misalnya kita menjalani sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan passion, ditambah lagi kita sendiri tidak mampu untuk apa namanya beradaptasi, ya tentu aja jadinya berat gitu ya ngejalaninnya gitu. Nah, saya mau kasih dulu intro tentang mengapa dasar-dasar komunikasi ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik informatika. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat dari judul mata kuliahnya, dasar-dasar komunikasi apa sih disuruh ngapain sih gitu ya. Atau saya mau tanya dulu deh, ya. Saya mau tanya dulu, mungkin salah satu dari kalian ada yang punya opini tentang kenapa sih gitu ya. Kenapa sih kalian diberikan mata kuliah dasar-dasar komunikasi? Boleh siapa dari kelas 1A atau kelas 1B masing-masing silahkan ada perwakilannya yang menyampaikan opini. Silakan, Hilman. Gimana Hilman? Baik Ibu, izin menyampaikan pendapat menurut Hilman kenapa adanya mata kuliah ini di jurusan Teknik Informatika. Yang pertama mungkin nantinya untuk bekal kita di dunia industri atau di dunia luar yang memang sangat diperlukan bagaimana cara komunikasi yang efektif dan baik. Dan mungkin yang kedua ini menurut Hilman juga karena kebanyakan waktu anak-anak informatika itu dihabiskan dengan berduaan dengan laptop ya Bu dalam tanda kutip, mungkin komunikasinya jadi sedikit berkurang itu Bu dalam skillnya. Iya, Nah, good. terima kasih. Iya. Oke, kelas 1B, Bintang. Cek, kedengaran suaranya Bu? Ya. Oke, jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya adalah kenapa diperlukan sebuah dasar komunikasi ini untuk seorang anak teknik informatika, karena hakikatnya ntar kan seorang yang bekerja di bidang IT itu akan berurusan dengan data dan berurusan dengan istilahnya peralatan gitu ya atau teknologi, dan diperlukan ada sebuah kemampuan untuk mengkomunikasikan dari pengoperasian teknologi yang kita gunakan itu terhadap bidang-bidang bisnis yang nanti kita bakal geluti gitu. Jadi perlu ada istilahnya pengetahuan dasar kita dari teknologi dan mengkaitkannya dengan industri yang nanti kita terlibat di situ gitu. Iya, good. Oke, ya. Sudah ada opini dari masing-masing perwakilan kelas. Kenapa sih pentingnya belajar untuk bagaimana dasar-dasar komunikasi di bidang teknik informatika gitu ya. Ya, untuk yang pertama tadi, benar ya. Kita itu kebanyakan sih karena berinteraksinya selalu dengan mesin gitu ya, berinteraksinya selalu dengan bahasa-bahasa pemrograman, sehingga kadang-kadang lupa gitu bahwa apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan itu kan sebetulnya membutuhkan interaksi juga dengan sesama manusia gitu ya. Jadi kamu mau buat aplikasi sebagus apapun sebetulnya yang pakai human gitu ya. Mau aplikasinya secanggih apapun yang pakai pasti manusia gitu. Sehingga kita sebagai seorang developer ya memang harus membuat si aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia tadi tentu aja nggak mungkin kita bicara bahasa mesin gitu ya. Nggak mungkin bicara bahasa mesin dengan manusia lainnya. Atau untuk mencari tahu kebutuhan manusia lainnya, dia butuh aplikasi seperti apa. Atau dia mempunyai permasalahan seperti apa gitu ya. Nah, kalau bicara komunikasi itu kan sebetulnya kalau kita lihat setiap manusia mulai dari dia lahir ya, mulai dari dia lahir sampai dia mendewasa tentu aja setiap hari belajar yang namanya cara berkomunikasi ya.
Bahkan seorang bayi pun dia sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi, ya kan? Dia menangis gitu ya, dia tertawa, dia seperti apa, ingin sesuatu dengan cara apa ditunjukkannya. Itu kan cara berkomunikasi ya. Jadi teknik komunikasi itu menjadi salah satu ilmu yang memang mencakup di semua bidang ya. Tidak hanya di bidang orang-orang yang bekerja di bidang komunikasi atau di bidang entertain gitu ya yang harus belajar tentang teknik komunikasi, tetapi di semua bidang gitu ya, tetapi di semua bidang karena memang itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai bagian dari individu untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, tentu aja ketika kita bicara bahwa komunikasi itu menjadi basic dan itu adalah kebutuhan untuk semua bidang, ada nggak pembedanya dengan bidang-bidang yang lain misalnya? Ya tentu saja ada gitu ya. Tentu saja ada. Di bidang kita secara komunikasi kita kenal yang namanya dokumen-dokumen teknis misalnya. Ya, nanti kamu akan kenal dengan istilah SRS, dokumen SRS ya. SRS itu apa sih? Software Requirement Specification ya. Ini ada misalnya ini adalah beberapa contoh untuk dokumen-dokumen teknis ya yang digunakan untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan orang lain dengan pengguna ya. Ada SRS, ada software testing documentation ya, ada macam-macam gitu. Jadi untuk kita bicara satu proyek sistem informasi atau satu proyek IT aja itu dokumen yang harus menyertainya itu ada banyak gitu ya. Oke, sebelum sampai ke sana itu cerita besarnya ya, itu cerita besarnya. Jadi makanya kenapa kita belajar yang namanya komunikasi, dasar komunikasi terutama di bidang teknologi ya. Nanti ke depan kita akan mempelajari berbagai macam jenis dokumen yang kamu akan pakai nanti gitu ya. Kamu akan pakai nanti pada saat kamu mengerjakan tugas akhir ya. Tentu aja tidak hanya pada saat mengerjakan tugas akhir, nanti pada saat kamu mengerjakan proyek pun, mulai dari proyek 1, itu kamu akan mulai untuk belajar bagaimana menuliskan atau mengkomunikasikan sesuatu secara tertulis. Ya. Jadi komunikasi itu kan ada 2 jenis, ya. Ada yang tertulis dan ada yang verbal. Ada juga yang visual, gitu ya. Oke, kita ke slide dulu. Oke, kita ke slide dulu. Kamu kalau mau buka slide-nya sudah dikirim di grup ya, sudah dikirim di grup. Nah, komunikasi itu kan apa sih sebenarnya gitu? Komunikasi itu adalah kita menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ya kepada orang lain. Itu komunikasi ya. Kita mengkomunikasikan apakah pikiran kita, apakah perasaan kita gitu ya. Apakah pendapat kita gitu. Nah, itu disampaikannya dengan apa? Yang paling gampang adalah dengan bahasa. Ya, dengan bahasa baik verbal maupun non verbal. Ya. Kemudian dengan gerak tubuh, dengan gestur. Ya, kita tahu kalau misalnya kita menyinggung orang aja misalnya gitu. Oh, kita sedang bicara kemudian menyinggung orang. Kita bisa lihat kan dari gestur orang. Oh, dia nggak nyaman nih gitu ya dengar omongan kita. Kita bisa lihat dari cara orang lihat ya, cara orang tersenyum. Ada yang senyumnya tulus, ada yang senyumnya gimana gitu ya. Itu adalah kita belajar tentang gerak tubuh dan ungkapan emosi. Ya. Nah, secara definitif komunikasi itu adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Dan kesimpulan atau persepsi makna antar individu-individu yang terlibat. Ya.
Jadi, apa yang sedang kita lakukan sekarang dengan menggunakan media Google Meet ini adalah salah satu jenis komunikasi yang diharapkannya sih bisa efektif antara kita, gitu ya. Ya, baik saya sebagai pemberi informasi dalam konteks ini, saya sebagai pemberi informasi, dan kalian semua sebagai penerima. Dan tentu saja yang namanya informasi itu bukan hanya satu arah, ya. Tidak hanya satu arah dari saya saja kepada kalian, tidak. Tetapi kita akan belajar untuk bagaimana kita berbicara dua arah, ya. Menyampaikan pendapat satu sama lain dari masing-masing individu yang terlibat. Ya, itu adalah komunikasi secara definitif. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tujuan dari komunikasi, itu tujuannya apa sih? Ya jelas lah, tujuan yang pertama pasti kita ingin connected, ya. Kita ingin berhubungan dengan orang lain, ya. Entah itu berhubungan dengan orang lainnya karena memang ada kebutuhan, atau ada rasa penasaran, atau ada apapun ya latar belakangnya. Yang pasti tujuan kita membangun komunikasi adalah untuk berhubungan dengan orang lain. Contoh, sebelum kamu tahu nih mau kuliah di Polban, kamu tuh cari tahu dulu kan, gitu ya. Kamu cari tahu dulu kan, Polban itu apa sih, gitu. Kemudian kalau saya mau daftar ke Polban, saya harus nanyanya ke siapa, ya. Narah hubungnya siapa, gitu. Begitu udah dapat narah hubungnya, kan kamu nggak ujuk-ujuk langsung nanya, saya mau daftar Polban, enggak kan? Pasti kamu membangun dulu komunikasi dengan memperkenalkan diri, gitu ya. Kemudian kamu menggali informasi, ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, mempelajari sesuatu, ya. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Nah, tujuan yang berikutnya dari membangun komunikasi adalah mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang. Oke, mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang. Kemudian mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain. Menyelesaikan sebuah masalah, ketegangan atau konflik, dan yang terakhir adalah mencapai sebuah tujuan. Ya, kita membangun komunikasi dengan orang, kemudian kita dig informasi, kita gali informasi yang kita butuhkan. Tentu saja at the end adalah kita dapat tujuan gitu loh. Ya, tujuannya adalah kamu mendapatkan informasi yang komprehensif, informasi yang sangat lengkap terkait dengan cara mendaftar di Polban atau tentang perkuliahan di Polban, gitu ya. Nah, itu tercapai gitu. Komunikasi yang efektifnya bisa tercapai. Nah, 5 komponen penting dalam komunikasi. Tentu aja, komponen yang pertama pasti harus ada pengirim pesan atau sender, atau nama lainnya adalah komunikator. Ya. Kemudian ada pesan yang dikirim atau message, ya. Kemudian bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Nah, bagaimana pesan tersebut dikirimkan, kita bicara tentang media atau channel yang digunakan. Ya. Kemudian penerima pesan, receiver, dan umpan balik. Oke. Contohnya gimana sih? Contohnya kalau kita sedang berkomunikasi di kelas, ya, salah satu cara seorang komunikator untuk mengecek apakah para komunikan ini mendengarkan atau memahami apa yang dimaksud adalah dengan meminta feedback. Ya, dengan meminta feedback. Kepada siapa? Ya, kepada komunikan atau kepada audiens. Jadi, kalau misalnya dosen kamu nih nanya, sampai situ bisa dimengerti atau tidak? Jangan hening gitu ya. Diam semua. Kan jadi bingung sebagai komunikator ya. Nih, ngerti apa enggak sih gitu. Nyampe nggak sih suaranya gitu ya, karena kebetulan channel yang kita gunakan adalah media yang secara online kan, bisa mungkin kadang-kadang putus tanpa disadari oleh si komunikator ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang ada di dalam kegiatan perkuliahan, dikonfirmasi atau diminta feedback
ya itu harusnya bisa merespon. Ya, kenapa? Ya karena supaya tahu gitu. Kita bisa tahu sama tahu bahwa apa namanya, komunikasi yang kita lakukan itu berhasil gitu ya. Nah, keterampilan dasar komunikasi. Keterampilan dasar komunikasi bagi kita sebagai seorang individu adalah kita harus mampu untuk mendengar. Ya, mampu untuk mendengar. Yang kedua, mampu untuk membaca. Ya. Yang ketiga, mampu untuk menulis. Yang keempat, mampu untuk berbicara. Ya. Nah, skill komunikasi ini sebetulnya ketika kamu ada di teknik informatika, ya, ini dibangun keempat-empatnya, ya, mendengar, membaca, menulis, berbicara. Pada semua mata kuliah pasti akan ada nanti kalian bekerja secara berkelompok, ya. Kalian harus membuat laporan, ya kan? Membuat laporan harus bisa membaca, ya, baca paper, baca modul kuliah, kemudian menuliskan kembali ke dalam laporan. Yang terakhir adalah mempresentasikan, adalah berbicara. Ya. Itu sebabnya kalau misalnya nanti ada tugas untuk presentasi, ya, itu sebaiknya jangan dihindari gitu. Ya, sebaiknya jangan dihindari, justru kamu harus menggunakan momen tersebut untuk bisa belajar, ya. Jangan takut salah, karena kamu sekarang ini adalah sedang belajar gitu ya. Kamu sedang ada di konteks belajar, ya kan? Namanya belajar, ada salah ya wajar, ya. Kalau misalnya harus perfect dulu, ya nggak bisa lah gitu ya. Namanya orang lagi belajar, anak bayi belajar jalan aja pasti harus ada jatuh, ya. Pasti ada fase jatuh. Nah, walaupun berdasarkan penelitian, semakin besar, semakin dewasa usia seseorang, ya, keberanian untuk mencoba itu memang menjadi lebih rendah dibanding anak-anak. Ya, kalau anak-anak jalan, duduk, jatuh, ya nggak lihat kiri kanan, mikirin malu segala macam, enggak. Ya dia langsung berdiri, enjoy aja, ketawa-ketawa, ya mau nangis juga gitu ya, cuek aja. Tapi kalau orang dewasa, jatuh yang dilihat apa? Kanan kiri dulu. Yang dipikirin apa? Malu nggak gitu. Ada yang lihat nggak? Ya, terlalu banyak pikiran orang dewasa itu. Ya. Nah, jadi keempat keterampilan di dalam dasar komunikasi inilah yang kita akan bangun, ya, selama 1 semester ini kita akan bangun. Ya, sebentar ya. Oke, balik lagi ya. Sorry, ada suara pengumuman yang kayaknya agak keras banget gitu di sini. Oke, lanjut ya. Nah, proses komunikasi, ya. Proses komunikasi. Seorang komunikator, dia mengkomunikasikan sesuatu, ya. Kemudian dengan menggunakan channel tertentu atau media tertentu dan akan meminta feedback, ya. Nah, namun pada saat proses komunikasi itu terjadi, itu dimungkinkan terjadinya gangguan, ya. Dimungkinkan terjadinya gangguan. Sehingga
harusnya jawabannya seperti apa, ya, yang dipahaminya seperti apa, itu jadi berbeda maknanya, jadi berbeda persepsinya, begitu, ya. Dan itu memungkinkan untuk terjadi ketika kita sedang membangun komunikasi, gitu ya. Cara yang paling gampang adalah dengan kita meminta feedback dulu tentang apa yang dipahami dari yang sudah kita sampaikan. Ya. Jadi contohnya kita nih tadi kan udah menjelaskan tentang komponen-komponen ya, proses komunikasi, kemudian basic skill komunikasi yang ingin dibangun seperti apa ya. Sebagai feedback itu diminta dulu nih pemahamannya seperti apa ya. Supaya apa? Supaya kita tahu nih ada noise nggak barusan ya. Contoh games paling paling bagus ya dari proses komunikasi dan noise ini adalah kalian pernah tahu nggak games yang orang berjejer banyak gitu ya. Kemudian nanti di belakang itu menyampaikan apa ya. Nanti dia sampaikan ke depannya lagi, sampaikan ke depannya lagi ya. Nanti dari awal dari si komunikator sampai dengan komunikan paling akhir itu bisa jadi kalimatnya berbeda gitu. Ya, dan kalimat berbeda tentu saja mengakibatkan maknanya jadi berbeda gitu. Ada yang tahu game-nya? Tahu, Bu. Tahu Bu yang Tahu ya. Komunikator. Nah, benar komunikator ya. Ini kalau misalnya kelasnya kita offline ya, kita bisa simulasi ya. Kalau kelasnya kita offline. Nah, itu seru gitu. Itu membuktikan bahwa walaupun channel yang kita gunakan, channel komunikasi yang kita gunakan adalah secara langsung, tatap muka, ya, proses menerima informasi dari si komunikan itu bisa jadi berbeda gitu. Ya. Nah, disampaikan ke depannya lagi pasti beda lagi, sampaikan lagi ke depannya lagi beda. Jadi, akhirnya di awalnya disampaikan apa, nanti di akhir itu berbeda. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Ya. Suatu waktu nanti kamu kan akan bekerja di dalam sebuah perusahaan, ya. Akan berada menjadi bagian dari organisasi. Ya. Ini bisa berbahaya ketika misalnya menyampaikan pekerjaan, ya. Pekerjaannya harusnya gini gitu ya. Misalnya harus ketemu dengan Bapak A, ya. Bapak A untuk meminta informasi ini, Bapak B untuk meminta informasi itu gitu ya. Tapi komunikan kamu nggak benar nih dengernya gitu. Malah jadi terbalik gitu. Kalau hal yang tidak fatal sih mungkin tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau ternyata informasi yang disampaikan itu adalah private and confidential. Ya, terus orangnya dibalik gitu. Itu bisa berbahaya kan ya. Nah, makanya kenapa belajar untuk bisa kita komunikatif, belajar kita untuk mendengar ya, supaya kita paham betul apa yang ditugaskan, apa yang harus kita kerjakan. Ya. Ya, paling paling gampang kan sebetulnya kita catat ya. Kalau menerima tugas itu kita catat karena kalau enggak ya bisa lupa gitu. Oke. Berikutnya, ini adalah model perseptual komunikasi. Ya. Model perseptual komunikasi itu dimulai dari seorang komunikator mengirimkan pesan. Ya. Mengirimkan pesan, tentu saja ketika mengirimkan pesan dilakukan suatu proses yang namanya pengkodean atau encoding. Kalau dalam aspek komunikasi secara verbal seperti ini, encoding ini akan berkaitan erat dengan masalah tata bahasa. Ya, tata bahasa. Ada orang yang mungkin cara penyampaiannya formal banget ya, EYD gitu ya, kalimatnya terstruktur dengan EYD dengan baik ya. Ada yang santai gitu ya dengan bahasa-bahasa yang umum. Ada juga yang ekstrim ya, yang ekstrim yang mungkin bahasa-bahasanya terlalu gaul gitu
ya karena menyesuaikan ya audiensnya juga kan anak-anak muda. Ya. Nah, pengkodean itu akan berkaitan erat dengan yang namanya tata bahasa ya dan bagaimana karakter dari si pengirim pesan. Ya. Kemudian ada pesan dikirim melalui sebuah media atau melalui sebuah channel, ya penerima menguraikan kode, berusaha memahami nih orang nih ngomong apa sih maksudnya, gitu ya. Karena kadang-kadang gini, kita ngobrol nih ya. Kebetulan kalau saya cara berkomunikasi saya mungkin termasuk yang rata-rata lah ya, rata-rata itu dalam arti tata bahasa saya ya bahasa umum lah kita ngobrol seperti ini gitu ya. Tidak terlalu formal ya, tidak terlalu EYD banget gitu, enggak. Tapi ketika saya ketemu dengan orang yang memang bicaranya EYD gitu ya, tata bahasanya pun lengkap gitu. Saya sebagai penerima, sebagai komunikan itu bisa jadi agak sulit gitu, perlu waktu gitu untuk menerjemahkan. Maksudnya gimana ya gitu. Karena kalau orang yang tata bahasa seperti saya, mungkin nggak mikirin EYD, yang penting pesannya begini gitu ya. Yang ingin saya sampaikan begini gitu. To the point gitu kan. Tapi kalau yang EYD kan bisa lengkap dulu gitu ya kalimatnya. Jadi kita sebagai pendengar juga harus mencerna dulu nih maksudnya, maksudnya begitu. Sehingga kita akan melakukan konfirmasi gitu atau melakukan feedback supaya benar nggak ya gitu. Benar nggak ya yang kita sampaikan seperti itu atau yang kita terima begitu. Nah, bisa dilihat pada model perseptual ini bahwa di setiap fase itu memungkinkan terjadinya noise. Ya. Noise bisa disebabkan karena satu, channel yang digunakan, ya. Dua, karena juga beda cara komunikasinya gitu. Sebagai contoh yang tadi ya. Kalau saya ngobrol tata bahasanya pakai EYD, mungkin saya perlu berpikir lebih gitu ya. Perlu berpikir lebih untuk tahu gitu ya apa yang dimaksud. Gitu ya. Jadi bisa dipahami bahwa masing-masing fase itu memungkinkan terjadinya noise. Nah, proses perseptual komunikasi. Komunikasi itu merupakan proses di mana penerima menciptakan makna sendiri dalam benak mereka. Ya, saya sebagai komunikan, saya menciptakan sendiri nih apa yang dimaksud gitu ya. Kemudian elemen-elemen komunikasi itu adalah ada pengirim, ada encoding, ada pesan, kemudian ada proses pemilihan media, ada penguraian kode atau decoding, ada menciptakan makna, ada mencari umpan balik, ada juga noise. Ya, itu adalah elemen-elemen ketika kita berkomunikasi. Ya, ini adalah modelnya. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi, maka kita harus betul-betul memerhatikan ya bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan. Ya. Bagaimana pesan tersebut dikemas sebaik mungkin supaya bisa diterima oleh komunikan. Ya. Bagaimana seorang komunikan bisa menerima atau menerjemahkan konteks dari pesan yang diterima. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Gitu. So, nanti kalau misalnya kamu dapat tugas nih, ya, lakukan wawancara. Ya, lakukan wawancara untuk mencari tahu kebutuhan sistem ya dari calon klien. Nah, kan kita harus mikir nih, calon kliennya siapa? Oh, calon kliennya itu pemilik toko. Tokonya besar, kayak toko Indomaret gitu, tapi dia masih toko kelontongnya
tapi dia masih melakukan bisnisnya itu secara manual. Nah, kamu mau tawarin nih, gimana kalau misalnya kamu tawarin untuk pakai aplikasi yang kamu bangun, ya, pakai aplikasi yang kamu bangun. Nawarinnya gimana? Nah, di-create dulu nih, siapa yang akan mengkomunikasikan atau siapa yang sebagai komunikator, bagaimana presentasinya ya atau pesannya itu dikemas dengan menggunakan apa? Dengan presentasi kah, dengan menggunakan booklet kah, dengan menggunakan proposal kah, dengan menggunakan flyer kah, itu semua di-create dulu ya supaya calon klien kita paham apa yang mau ditawarin gitu. Ya. 5 komponen ini yang akan menjamin keberhasilan kita untuk berkomunikasi. Ya. Dan itu yang harus diperhatikan. Nah, model kontingensi atau pemilihan media komunikasi yang efektif. Dasar pemilihan media yang efektif ada 2 komponen, berdasarkan kekayaan informasi atau information richness, pembawa informasi potensial yang berkapasitas data. Ya. Yang kedua, kompleksitas masalah. Situasi atau permasalahan yang dihadapi oleh individu yang dilihat berdasarkan kadar tinggi rendahnya permasalahan yang dihadapi. Ini adalah dasar pemilihan media yang efektif. Ya, berdasarkan kekayaan informasi dan kompleksitas masalah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Raise hand dulu ya supaya nggak collision suaranya. Tidak ada? Belum, Bu. Oke. Belum ada. Ya. Oke, kita lihat ya. Berikutnya adalah karakteristik dan kekayaan informasi dari media. Ya. Bisa dilihat di paling kiri, semakin ke bawah itu semakin rendah, semakin ke atas semakin tinggi. Ya. Dilihat dari media. Media yang digunakan, numerik formal. Kekayaan informasinya rendah. Ya. Karena susah dipahamin, susah dimengerti. Hanya orang-orang tertentu yang mengerti. Contohnya apa? Kalau kamu menyampaikan informasi dengan menggunakan barcode misalnya. Ya, menyampaikan pesan dengan menggunakan barcode. Numerik formal tuh. Pasti informasinya sedikit yang mengerti. Susah orang ngerti. Ya. Ya, tergantung kebutuhan pula. Ya, kapan kita pakai informasi seperti itu, ya kan? Kalau misalnya kamu sedang menyampaikan pesan yang rahasia banget ya, yang rahasia banget, udahlah biar ini pakai QR code aja deh gitu ya, supaya si penerima informasi itu khusus dan spesifik ya, hanya orang tertentu yang bisa lihat gitu ya. Nah, itu lain cerita. Ya, tapi kalau kita bicara tentang karakteristik dan kekayaan informasi berdasarkan medianya, maka penyampaian secara numerik formal itu memiliki kekayaan informasi yang paling rendah. Ya. Tertulis formal satu level di atasnya. Tertulis perorangan itu lebih baik. Secara telepon lebih baik, tapi yang baik adalah yang secara tatap muka langsung. Ya. Kenapa secara tatap muka langsung? Ya, nanti ada kaitannya dengan yang lain. Oke. Nah, berdasarkan umpan balik. Dengan menggunakan numerik formal, umpan baliknya sangat lambat. Demikian untuk yang tertulis formal. Ya, tertulis perorangan pun lambat. Yang cepat yang gimana? Yang cepat dengan menggunakan telepon. Ya,
kita bisa dapat responnya cepat tuh kalau pakai telepon. Apalagi kalau ketemu langsung, ya. Ketemu langsung responnya atau umpan baliknya pasti segera. Ya. Nah, saluran yang digunakan, audio terbatas itu rendah, visual itu rendah, ya. Audio lumayan, yang paling baik pakai visual dan audio. Ya. Oke. Kemudian berdasarkan tipe komunikasi, kekayaan informasi impersonal itu rendah. Yang lebih baik adalah tipe komunikasi pribadi. Oke. Sumber bahasa yang numerik itu rendah, sumber bahasa yang alami itu bagus. Ditambah lagi tubuh alami itu lebih baik lagi. Ya. Itu sebab ya, kalau mengajar secara online dengan offline, sebetulnya kekayaan informasi yang kamu dapat itu jauh lebih baik secara offline daripada online seperti ini. Ya. Karena apa? Karena kamu akan mendapatkan banyak hal gitu. Ya, mulai dari melihat dan mendengar, ya. Ada banyak yang dipelajari dari mimik, dari gestur. Demikian pun saya sebagai komunikator. Saya menerima banyak hal. Ya, kalau sekarang saya nggak bisa lihat, walaupun tadi saya minta fotonya, tapi kan saya nggak bisa lihat ekspresinya bagaimana gitu ya. Sebenarnya ngantuk apa gimana sih gitu ya. Jadi jam segini ya. Nah, dengerin saya ngantuk nggak gitu. Kan saya nggak bisa lihat ya. Sebenarnya dimengerti apa enggak. Nah, itu susah ya. Tapi ya karena keadaannya, bukan karena kita memilih untuk online, tapi memang keadaan juga situasi sedang tidak memungkinkan ya untuk semua mata kuliah full online, full offline ya. Ya, kita lanjut ya. Rekomendasi kontingensi dalam pemilihan media komunikasi. Kita tadi tahu bahwa kekayaan media komunikasi itu ada yang rendah dan ada yang tinggi, ya. Kemudian kompleksitas masalah itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Sehingga kalau kamu memilih untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks, ya, yang sangat besar, itu sebaiknya media komunikasi yang dipilih adalah tatap muka. Ya. Bisa dilihat di grafik ya. Kalau masalahnya tinggi dan kamu ingin mendapatkan kekayaan media komunikasinya juga bagus, ya, itu gunakan yang tatap muka. Nah, makanya kalau ini masalah, kalau misalnya kamu lagi ngerjain tugas nih, ya, kamu lagi mau bimbingan, lagi mau ngerjain tugas, ada banyak hal nih yang ingin kamu konfirmasi nih dari masalah yang kamu alami. Maunya menggunakan email aja deh gitu ya, secara teks tulisan formal. Tentu aja masalah yang kamu hadapi itu mungkin tidak akan mendapatkan solusi yang tepat gitu ya. Karena yang tadi media komunikasinya memiliki kekayaan informasi yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Ya sebaiknya gimana ya? Sebaiknya langsung buat appointment untuk ketemu dan konfirmasi dengan dosennya. Ya, supaya bisa apa? Supaya bisa at least misalnya tatap muka atau online seperti ini. Supaya dapat respon yang cepat gitu ya. Supaya masalah yang dipahami juga sama gitu. Kita melihat hal yang sama. Ya. Karena kalau enggak jadi beda persepsi gitu dan waktu akan semakin panjang. Nah, berikutnya adalah Dell's Zone of Experience. Ini tahun-tahun sebelum adanya corona, ya, sebelum adanya kegiatan kuliah secara online seperti ini, saya mengajar kelas dasar komunikasi itu, saya selalu memaksa anak-anak mahasiswa untuk menulis. Ya.
Jadi jangan ngeliatin aja di kelas gitu ya, ngedengerin gitu. Tapi semua harus menulis. Kenapa? Karena kalau menulis minimal bisa mendapatkan 70% informasi yang disampaikan. Ya, otak kita akan mengingat 70% dari informasi yang disampaikan. Ya, makanya nggak bisa 100% kan, gitu ya. Wajar kalau misalnya lupa, tadi ngomongin apa sih gitu. Tadi kuliahnya si Bu Fitri, belajar apa sih? Ngomongnya kemana-mana. Ya nggak ditulis gitu ya. Kalau ditulis sudah bisa berlembar-lembar gitu. Ya, ada beberapa contoh juga bisa ditulis. Jadi berdasarkan Delfcon, ya, di sini biasanya orang itu akan mengingat hanya 10% dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka baca. Ya, 10-20% dari yang didengar dan dari yang dibaca. Jadi bayangkan kan, kalau misalnya kita 2 jam nih ngedengerin udah masuk secara online, ya, secara online, nggak ditulis, udah selesai kuliah, ya udah gitu, selesai. Apalagi ditambah banyak tugas ya, wah lupa deh, ya. Demikian juga dengan yang lain. Ya, jadi karena berdasarkan penelitian seperti itu, hanya 10-20% orang itu akan ingat dari apa yang mereka dengar dan mereka baca. Ya. 30% dari apa yang mereka lihat. 50% dari apa yang mereka dengar dan lihat. Sementara 70% dari apa yang mereka lihat dan tulis. Ya. Tapi kalau misalnya kamu sekaligus mencoba ya, melakukan experience, itu bisa mencapai 90%. Nah, makanya kenapa kalau kalian kuliah itu nanti akan banyak praktikum ya, banyak praktikum, banyak mencoba sendiri ya. Dikasih tahu, tulis, kemudian kamu lakukan sendiri, akan banyak tugas ya. Itu adalah tujuannya supaya kamu mendapatkan minimal 90% gitu. Ya, 90% dari experience yang dialami, yang dilakukan. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kalau belum ada, kita sampai di akhir ya. Kelas 1A dan 1B, saya minta tolong kepada ketua kelasnya, tolong buatkan kelompok kerja beranggotakan maksimal 4 orang. Ya, terserah. Mau buat sendiri, mau cari teman sendiri, mau di random, ya, dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan aplikasi, bebas. Pokoknya yang pasti kelas 1A dan 1B harus memiliki kelompok kerja yang beranggotakan maksimal 4 orang. Jangan beririsan antara kelas A dan kelas B ya, karena kita mungkin beberapa kali pertemuan akan dilakukan secara offline dan tidak mungkin digabung kalau offline ya. Jadi kelompoknya berdasarkan kelas aja. Kemudian yang kedua, kita mulai akan bermain role play ya. Anda kelak akan berperan sebagai seorang bisnis analis. Nah, bisnis analis itu apa? Silahkan googling apa saja job desk seorang bisnis analis. Ya. Kemudian buat list pertanyaan yang akan dipergunakan untuk menggali data dari calon klien Anda. Nah, penggalian data harus sedetil mungkin dan mencakup 5W1H. Jadi, kamu buat pertanyaan untuk wawancara. Nah,
Wawancara seperti apa? Ya, wawancara kepada seorang calon klien, yang mana kamu sedang mencoba untuk menawarkan solusi. Ya, kamu jangan lupa ya, kamu semua ada di bidang teknik informatika. Ya, produk yang kamu buat, nanti kamu akan belajar bagaimana menciptakan sebuah produk, baik itu berupa aplikasi, berupa sistem informasi, berupa robot sekalipun misalnya. Semua produk tersebut tujuannya adalah untuk menjadi solusi dari permasalahan orang lain. Ya. Jadi aplikasi yang kamu buat itu harus bisa menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan orang. Nah, sebelum kamu bikin produk, tentu aja kamu harus cari tahu dong masalah dia apa, gitu ya. Masalahnya apa? Baru tuh kamu bisa bikin produk. Nah, di mata kuliah dasar komunikasi ini untuk proyek awal, kita akan melakukan role play. Ya, kita akan melakukan role play. Jadi dari kelompok yang sudah dibuat nanti, masing-masing akan berperan sebagai kelompok yang menjadi bisnis analis dan kelompok yang menjadi user. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok harus punya kira-kira mau bikin apa ya gitu. Nah, mau bikin apanya itu bisa berdasarkan misalnya permasalahan yang dialami sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Misalnya apa ya? Oh, saya bermasalah nih dalam mengatur uang. Ya, itu diskusikan dengan kelompoknya. Misalnya saja ini. Saya bermasalah nih dalam mengatur uang. Atau kan nggak tahu gimana, pokoknya mah uang saya habis terus gitu ya. Terus nggak ke data gitu, nggak ke data uang teh kemana aja gitu. Saya punya masalah itu. Nah, itu boleh disampaikan nanti. Ya, jadi nanti ada kelompok yang berperan sebagai user. Ya, user ini memiliki permasalahan susah ngatur uang. Ada satu kelompok lain yang berperan sebagai seorang bisnis analis. Ya, seorang bisnis analis ini harus mencari tahu sebenarnya yang dibutuhkan sama kelompok yang susah ngatur uang tadi, aplikasi seperti apa. Ya, misal, apakah perlu ada laporan keuangan? Jadi nanti di akhir bulan itu ada rekapnya nih. Uang bulanan saya 1 juta. Dipakai untuk makan sekian, dipakai untuk jajan sekian, dipakai untuk jalan-jalan sekian, dipakai untuk kuliah sekian. Apakah mau seperti itu? Atau misalnya perlu ada reminder, ya. Reminder gimana? Ya, ada reminder nih. Uang tinggal 200.000 lagi, nggak boleh jajan, ya. Jadi di aplikasinya nggak bisa tuh mau menginputkan mau jajan ke Indomaret gitu ya. Mau beli apa Silver Queen gitu, nggak bisa. Ya. Atau ada reminder untuk nabung misalnya gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi pihak yang berperan sebagai user itu harus punya bayangan yang lengkap tentang aplikasi yang mau dibangun seperti apa. Nah, pihak yang satu lagi yang berperan sebagai business analyst ini yang harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali. Ya. Jangan lupa ketika kita menjadi seorang wawancara, interviewer ya, itu kalau misalnya dapat interviewernya yang interviewinya yang komunikatif, yang enak diajak ngomong, tentu aja kitanya nyaman. Ya. Tapi ada juga loh yang susah gitu. Usernya tuh bahkan dia nggak tahu dia butuh apa gitu. Itu kan susah kamu menerjemahkan. Butuh apa sih dia ini gitu.
aplikasi kayak gimana harusnya gitu ya. Itu susah. Nah, tapi nanti kita akan simulasi seperti itu. Ya, itu untuk proyek pertama. Saya mau konfirmasi dulu. Cukup dipahami untuk proyek 1? Baik, ada pertanyaan Bu. Silakan. Ya, jadi untuk ini kita siapkan dulu bahan wawancara aja untuk pertemuan selanjutnya atau bagaimana Bu? Nah, untuk sekarang kita sampai jam berapa? Sampai Kalau dijadwal sampai setengah 11. Hah? Setengah 11. Itu udah lewat dong waktunya. 12. Setengah 12. setengah 12. Setengah 12. Oke, dengerin dulu ya. Jadi, sampai habis waktu, kamu sekarang buat kelompok. Ya, tolong didata sama ketua kelas. Nah, nanti bekerja di dalam kelompok. Bekerja di dalam kelompok itu adalah kamu buat dulu masalah, ya, atau kamu berperan sebagai user di situ. Oke, kamu berperan sebagai user. Baru kemudian kamu diskusi lagi untuk membangun list pertanyaan yang dibuat untuk menggali data. Tentu aja karena belum tahu masalahnya apa, belum dapat gambaran masalahnya apa, awal dari pertanyaannya pasti menanyakan dulu soal latar belakang masalah gitu. Nah, nanti di pertemuan depan kita coba simulasi ya. Nanti coba simulasi 2 kelompok akan berperan, yang satu menjadi jadi user, yang satunya lagi jadi kelompok bisnis analis. Jadi kamu akan latihan wawancara ya. Latihan wawancara untuk minggu depan. Kita lihat seberapa dalam seorang interviewer bisa menggali data. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus dibuat listnya dulu. Kenapa? Karena kita itu wawancara pasti waktunya terbatas ya kan? Jadi jangan sampai kita lupa mau nanya apa. Makanya kenapa kalau kita wawancara itu harus udah ada listnya dulu, harus udah ada apa yang mau ditanyain gitu, ya. Terus apa yang mau disampaikan sebagai user juga itu harus ada, ya. Jadi minggu depan itu kita akan coba role play, akan ada 2 kelompok, yang kelompok 1 berperan sebagai pemilik masalah, misalnya dari kelompok kelas 1A ya. Dari kelompok kelas 1A nanti akan saya ambil itu sebagai seorang user atau sebagai perwakilan user. Oke, dari kelompok 1B ini sebagai pewawancara. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Jadi kalian masing-masing kelompok harus bisa berperan sebagai user dan harus bisa sebagai pewawancara. Paham pertanyaannya atau tugasnya? Jadi gini Bu, kalau nanti kan tiap kelompok dia akan membuat list pertanyaan untuk menggali data dari calon klien. Nah, berarti kan sebelumnya kelompok tersebut harus cari satu kasus kan ya Bu? Enggak, kan kasusnya nanti pada saat wawancara. Makanya tadi list pertanyaannya itu masih umum, masih agak umum gitu ya. Nanti pada saat wawancara baru bisa dapat yang detail. Oh gitu. Nah untuk kan nanti ada kelompok yang berperan sebagai user. Yes. Nah berarti nanti kalau kelompok itu yang berperan sebagai user itu harus punya satu kasus sendiri gitu Bu. Iya betul. Oh, jadi itu untuk untuk yang gali data dari calon klien sama yang untuk mencari kasus itu beda istilahnya apa ya? Beda topik gitu Bu atau gimana? Iya. Jadi ada 2 tugas untuk masing-masing kelompok, buat kasus dan buat list pertanyaan. Oh, oke. Gitu. Oke, siap. Baik, dapat dipahami Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi
masing-masing kelompok itu harus diskusi tentang kasus apa, ya, cari dari keadaan sehari-hari, mau dari diri sendiri atau yang global secara umum boleh. Misalnya kamu berhayal gitu ya, gimana ya kalau misalnya punya toko online gitu ya, terus susah nih ngedetek resellernya gitu ya. Tapi masalahnya harus spesifik ya. Jadi harus jelas gitu. Karena kalau kamu masalahnya aja nggak jelas, gimana yang wawancara nanti pusing gitu. Ya. Jadi masalahnya harus spesifik, harus jelas. Ya, masalah besar atau kecil itu nggak jadi masalah. Bisa kamu bisa dapat apa namanya gambaran masalah yang besar, is okay, nggak apa-apa. Tapi harus jelas. Oke. Jadi masing-masing kelompok harus punya dua itu, ya, punya masalah dan punya list wawancara. Karena bisa aja saya misalnya nanti minggu depan itu kelompoknya Hilman. Kelompok Hilman itu akan berperan sebagai user. 1A, ya, Hilman sebagai user. Kelompok B, 1B, Uki, ya, itu sebagai pewawancara. Nah, nanti Uki kan akan nanya tuh ke kelompoknya Hilman, ya kan? Permasalahan atau kendala yang dialami seperti apa. Nanti Hilman akan cerita. Masalahnya gini, 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 gini. Nah, nanti terus. Jadi wawancaranya nanti akan jalan. Terus, at the end, nanti Uki harus menyampaikan hasil dari wawancara tersebut yang kamu pahami itu seperti apa. Ya. Jadi yang dibutuhkan sama Hilman adalah dibangunnya aplikasi yang bagaimana. Yang bisa apa. Nanti konfirmasi ke Hilman. Benar nggak kayak gitu? Cukup nggak bagi user seperti itu? Gitu. Oke, jadi ntar disimpulinnya hasil dari apa namanya yang digali dari klien aja, belum kita langsung tawarkan berupa solusinya. Oh belum, masih konfirmasi aja, benar nggak? Oh, Ya, feedbacknya yang ya Bu ya. yes Oke betul. siap siap. Ya, tapi kita udah berperan sebagai problem solver gitu, ya. Jadi seorang pewawancara bukan cuman cari data gimana bukan, tapi udah arah pertanyaan kita adalah menjadi seorang problem solver, ya. Karena kita mau kasih solusi nih sama kelompok yang punya masalah. Gitu loh. Nah, nanti misalnya kelompok berikutnya. Kelompok 1A, Aldrin, sebagai pewawancara atau sebagai kelompok bisnis analis. Kelompok 1B, Salman, sebagai kelompok user yang punya masalah. Nanti berarti Aldrin yang akan mulai nanya ke Salman. Gitu loh. Ya. Nah, Salman harus punya masalah yang spesifik. Nanti ngobrol. Nanti di akhir wawancara itu Aldrin harus menyampaikan feedbacknya. Benar nggak? Kesimpulannya begitu gitu. Ya, kita cuma simulasi aja nanti di minggu depan. Ya, setelah itu beres baru masuk ke topik berikutnya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Cukup Bu. Oke, mantap. Ya, jadi ini waktu masih ada. Saya tadi cek absen kelas pagi sih sudah bagus absen semua. Nanti untuk yang kelas kedua itu harus ini ya, harus absen di jamnya. Jangan lupa. Ya, masih ada waktu 30 menit. Gunakan untuk membuat kelompok, kemudian kelompoknya berdiskusi, ya, berdiskusi untuk membuat masalah, untuk buat masalah. Ya. Paling enak deh pokoknya cari masalahnya. Paling buat apa untuk berdiskusi membuat masalah. Yang kedua membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, kelas sebelum saya tutup perkuliahan pagi ini ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup Berarti jelas, untuk pertemuan selanjutnya simulasi ya Bu? yes, Oke siap. ya. Setelah itu baru kita ke materi yang baru. Baik, kalau cukup jelas,
kalian bisa mulai untuk bekerja secara berkelompok. Nanti kalau kelompoknya sudah dibuat, laporkan ke ketua kelas. Ketua kelas nanti laporkan ke saya, ya. Anggota kelompoknya siapa aja, gitu. Oke, silakan bisa mulai untuk bekerja secara berkelompok. Kalian kalau ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah dasar komunikasi, boleh menggunakan grup WA untuk nanya, ya. Jangan japri ya, karena bisa jadi pertanyaan kamu itu milik pertanyaan banyak orang gitu. Jadi nanyanya di grup aja nggak apa-apa, bisa dioptimalkan grupnya nanya, ya. Silakan untuk bekerja secara berkelompok. Pertemuan dengan Google Meet hari ini dengan saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.